Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai Introducing New Market Offering atau memperkenalkan penawaran pasar baru. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 3 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Katsar dengan gelar MPD MM. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Panjasakti Bekasi. Nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062 dan saya dari Prodi Manajemen. Sebelum memperkenalkan penawaran pasar baru, hal yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu pilihan produk baru. Perusahaan dihadapkan dua pilihan, yaitu membuat produk sendiri atau membeli produk dari perusahaan lain dan lalu memasarkannya. Perusahaan dapat menambah produk baru melalui akuisisi atau pengembangan, yaitu 1. Membeli perusahaan lain, 2. Mendapatkan hak paten dari perusahaan lain dan membeli lisensi. Untuk jenis-jenis produk baru dari pasar atau perbaikan atau revisi kecil produk lama, contohnya 1 Nike, 2 Apple, 3 Samsung, dan lain-lain. Sedangkan untuk tantangan dalam pengembangan produk yaitu ada imperatif inovasi. Perusahaan inovasi menciptakan sikap positif terhadap inovasi dan pengembangan risiko. Ada keberhasilan produk baru. Sebagian besar perusahaan memfokuskan diri pada inovasi tambahan. Sedangkan untuk kegagalan produk baru, faktor-faktor kegagalan produk baru diantaranya 1. Kelangkaan ide, yang kedua pasar terfragmentasi, yang ketiga batasan sosial dan pemerintah, yang keempat biaya pengembangan, yang kelima kelangkaan modal, dan yang keenam waktunya pendek. Sedangkan untuk pengaturan organisasi dalam pengenalan produk baru diharuskan adanya pengaturan organisasi, yaitu untuk menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru dan mengelola pengembangan produk baru. Untuk mengelola proses penciptakan ide yaitu dengan berinteraksi dengan orang lain, didorong oleh gerakan inovasi terbuka. Adapun teknik kreativitas yaitu menyebutkan atribut, mendorong hubungan, analisis morfologis, konteks baru, dan pemetaan pikiran. Ada dua jenis kesalahan yang harus dihindari pada saat penyaringan ide, yaitu 1. Drop error atau kesalahan menolak yang terjadi ketika suatu perusahaan menolak ide yang baik. Yang kedua, ada go error atau kesalahan menjalankan. Kesalahan yang terjadi karena perusahaan menjalankan atau mengembangkan ide yang buruk atau dikomersialisasikan. Mengelola proses pengembangan konsep sampai dengan strategi pengembangan konsep dengan mengembangkan ide yang menarik yang harus ditingkatkan sampai dengan produk siap diuji. Untuk pengujian konsep yang berarti menampilkan konsep produk secara nilai dan fisik untuk memperkenalkan ke konsumen dan melihat reaksi konsumen. Untuk riset mengukur dimensi produk dengan meminta konsumen merespon pertanyaan, contohnya 1. Kemampuan untuk berkomunikasi, yang kedua tingkat kebutuhan, yang ketiga tingkat kesenjangan, yang keempat nilai anggapan, yang kelima maksud pembelian, yang keenam target pengguna, kejadian pembelian atau frekuensi pembelian. Untuk pengembangan strategi pemasaran yaitu setelah uji konsep berhasil, manajer produksi mengembangkan rencana strategis awal untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Analisis bisnisnya, manajemen harus mempersiapkan penjualan, biaya, dan proyeksi laba untuk menentukan apakah mereka memuaskan tujuan perusahaan atau tidak.
Sedangkan analisis bisnis terdapat dua perkiraan, yaitu satu memperkirakan total penjualan, yang kedua memperkirakan biaya atau laba. Untuk mengelola proses pengembangan sampai komersil, yaitu perusahaan menentukan kelayakan produk secara teknis dan komersial. Dan pengembangan produk ada 3, yaitu prototipe fisik, yang kedua dengan uji pelanggan, yang ketiga pengujian pasar. Sedangkan untuk pengujian pasar ada pengujian pasar barang konsumen dan ada pengujian pasar barang bisnis. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya mengenai introducing new market offering, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.